Ya pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa karena ingin menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat, apalagi mengingat ini PSBB jilid kedua untuk DKI Jakarta, pemerintah, TNI dan juga Polri tepatnya menggandeng ormas dalam menegakkan protokol kesehatan. Ini pertanyaannya payung hukumnya mana dan bagaimana dengan pelaksanaan di masyarakat mengingat ada sejumlah ormas ketika bersentuhan dengan masyarakat ini terlibat atau kerap kali menggunakan kekerasan. Itu yang saya akan bahas di malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir di sini Bang Tigor Naipospos yang merupakan Wakil Ketua Setara Institut. Bang Tigor. Selamat malam Bang Bonar Tigor Naipospos. Nah, kemudian saya juga telah tersambung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Riza Patria. Selamat malam Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca. Pak Wagub, pertama kali saya turut mengucapkan bela sungkawa Pak atas meninggal dunianya Pak Sekda Pak. Berarti saat ini bagaimana kemudian suasana kebatinan di Pemprov DKI Jakarta Pak? Ya, kami sangat prihatin dan tentu sangat kaget karena yang bersangkutan hari-hari bersama kami pagi siang malam berjuang mengurus masalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Beliau sehat, energik, sering berolahraga, dan selalu mengingatkan kita semua untuk hati-hati, menggunakan masker, selalu senang membagikan suplemen, herbal bagi kami semua, bahkan warga yang ditemukan, sangat rajin mengingatkan kita, sangat disiplin soal disinfektan, sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar orang yang masuk disemprotkan dengan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi beliau ini sangat disiplin sesungguhnya dan kami tentu kaget. Terus terang memang 10 hari yang lalu beliau merasa sakit, kemudian sedang rapat paripurna bersama kami, izin pulang istirahat ke dokter. Hari berikutnya diperiksa masih negatif, hari berikutnya diperiksa positif. Dan hari demi hari terus menurun dan meninggal. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, mohon doa seluruh warga Jakarta, banyak sekali prestasi dan perjuangan beliau untuk memajukan Jakarta. Iya, amin ya rabbal alamin. Pak Wagub, ini berarti kita sepakat, semua masyarakat sepakat bahwa siapapun bisa terkena COVID-19, tidak terkecuali dengan pejabat yang pasti notabene dengan protokol kesehatan yang jelas. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya apapun dilakukan untuk penegakan protokol kesehatan, termasuk dengan pelibatan ormas. Tapi pun kita, masyarakat juga bertanya, dasar hukumnya apa Pak Wagub, pelibatan ormas dalam penegakan protokol kesehatan? Ya, memang yang pertama ya, itu menjadi kewenangan ya, kami menghormati, menghargai pihak kepolisian dan pihak TNI yang ingin melibatkan masyarakat yang tergabung dalam berbagai ormas di wilayah DKI Jakarta. Ya. Kami sendiri juga memahami dan mengerti karena ada keterbatasan jumlah personil, sekalipun TNI Polri sudah menyiapkan 6.000 personil, kami sendiri sudah menyiapkan 2.500 dari Dishub, 5.000 dari Satpol PP, 5.000 dari ASN atau pegawai negeri dan lain sebagainya. Lebih dari 20.000 sebetulnya sudah kita siapkan di DKI Jakarta untuk bertugas memastikan agar seluruh warga Jakarta patuh, taat, disiplin melaksanakan protokol COVID. Namun demikian mungkin pihak Polri dan TNI merasa perlu melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat jangan dimaksudkan bahwa masyarakat diberikan kewenangan sebagaimana aparat, tentu ada perbedaan ya. Masyarakat, ormas yang tergabung diminta terlibat untuk memastikan bahwa ormas-ormas tersebut juga memahami, mengerti, dan terus melakukan sosialisasi kampanye di lingkungan masing-masing, di ormas masing-masing, dan dalam operasi yang bersangkutan diperbantukan ya, para ormas ini untuk terlibat, tapi tidak ikut menindak ya. Jadi tindakan pendisiplinan hanya diperbolehkan bagi aparat. Oke, tapi Bang Bonar Tigor, boleh tidak kita meminjam dengan istilahnya Pak Wagub di sini karena kurang personil, jadi ormas bisa dilibatkan? Ya, pertanyaannya kan adalah kapasitas ormas tersebut. Kemudian batasan dan ruang lingkupnya.
Dan tentu saja yang pertanyaan terakhir adalah soal dasar hukumnya. Seharusnya kalau itu, karena kita kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Keadaan Darurat tahun 51, kita kan mengenal tiga tahapan, tertib sipil, darurat militer. Ini kan masih tertib sipil nih. Seharusnya memang instruksi itu keluar dari peraturan gubernur, ya, atau surat edaran wali kota misalnya gitu. Nah, kalaupun kemudian mereka ingin difungsikan di masyarakat, harus jelas juga tadi saya bilang batasan dan ruang lingkupnya. Iya. Kalau menurut saya seharusnya mereka adalah bergerak di bidang soal preventif dan edukatif misalnya. Jadi kalau misalnya ormas itu dilibatkan untuk membagikan player, ya, brosur di keramaian misalnya gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau peningkatan disiplin, penegakan hukum sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, seharusnya mereka tidak pas untuk di situ. Pak Wagub, ya oke lah mungkin ini atas inisiasi dari TNI Polri. Tapi kan ini terjadi atau penegakan hukumnya kan di wilayah Bapak nih DKI Jakarta. Pun setahu saya dari April pelibatan untuk kampanye protokol kesehatan kan juga sudah dilakukan oleh Bakes Bangpol, Pak. Kenapa kemudian tidak ada koordinasi dengan DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta? Iya tentu ada ya, kami terus berkoordinasi rapat-rapat dengan TNI Polri ya. Jadi tadi betul Pak Tigor, mereka dilibatkan tidak ikut ambil bagian dalam penegakan ya. Itu tugas aparat. Mereka dilibatkan dalam hal sosialisasi, tadi saya sampaikan kampanye, kemudian juga edukasi, membantu, umpamanya mendampu, mencatat, mendata ya, mengatur, membantu mobil, umpamanya ketika ada razia motor untuk dipinggirkan, diparkir dan sebagainya. Jadi tidak terlibat dalam penindakan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak sekedar menambah jumlah personil, tapi juga menjadi bagian agar ormas tersebut juga lebih disiplin lagi, lebih baik lagi, karena dilibatkan dalam kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan oleh TNI Polri. Oke, tapi Bang Bonar Tigor sepakat tidak bahwa ketika ada acara, tadi kita akan putar ya, acara yang diundang, ada ormas yang mengundang TNI Polri, tugas mereka sebagai kampanye atau bagaimana ya? Ini yang tidak jelas, itu yang tadi kan, di mana batasan dan ruang lingkupnya gitu ya. Apalagi kemudian dasar hukumnya apa? Dalam dasar hukum kan biasanya, kemudian di salah satu adalah soal deskripsi tugas, deskripsi pekerjaan. Apa yang mereka bisa lakukan? Jangan kemudian sekarang ini tidak jelas, hanya diperbantukan gitu kan oleh katanya menurut polisi dan TNI, tetapi diperbantukan dalam hal apa? Surat edaran dari polisi juga tidak ada sampai sekarang misalnya begitu ya. Jadi itu yang paling penting ya. Dan kedua, kan tadi sejak bulan April sudah dilibatkan ya tokoh-tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan mereka menurut saya mereka jauh lebih efektif lah ya. Kalau organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan mereka punya struktur di bawah. Nah, misalnya Banser itu kan mulai dari atas sampai bawah. Kalau itu yang dilibatkan dalam hal untuk memberikan edukasi, penerangan, misalnya juga Muhammadiyah dengan Korkam misalnya gitu, itu jauh lebih efektif saya pikir, apalagi dengan juga influence dari tokoh-tokoh agama. Dan saya pikir memang juga ini kampanye masif yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih belum terlihat. Oke, nanti saya akan bertanya kepada Pak Wagub. Pak Wagub, ini ormas-ormas yang dilibatkan ini masuk ke dalam ormas yang dibina Bakes Bangpol. Track recordnya seperti apa, mengingat ada ormas yang ketika bersentuhan dengan masyarakat suka ada gesekan. Dan ini tidak baik tendensinya. Nanti akan Pak Wagub jawab. Sebelumnya pemirsa, saya akan hadirkan kabar terkini untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, langsung saja saya akan tanyakan kepada Pak Wagub yang berhak menjawab ini kepada masyarakat, mengingat ada ormas-ormas Pak Wagub yang ketika bersentuhan dengan masyarakat ini sering menggunakan kekerasan. Mereka yang suka razia tidak pada tempatnya, menggerebek juga tidak pada tempatnya. Mereka kah yang dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan, Pak Wagub? Enggak, tentu TNI Polri lebih memahami dan mengerti ormas mana yang bisa dilibatkan ya. Kita lihat itu ormas-ormas dilibatkan adalah ormas-ormas binaan TNI Polri. Bahkan itu bagian dari keluarga besar TNI Polri. Jadi tidak mungkin ormas-ormas tersebut mencoreng nama ormasnya, apalagi mencoreng nama TNI Polri, karena mereka bagian dari keluarga besar TNI Polri. Jadi sekali lagi kami yakin TNI Polri sudah memahami bahkan mengerti mana ormas-ormas yang bisa dilibatkan. Dan sekali lagi mereka tidak dilibatkan dalam penindakan sebagaimana yang disampaikan Mas
Igor tadi betul, mereka bagian dari edukasi, kampanye, ikut membagi brosur, masker, mungkin juga bantuan makanan, sembako dan sebagainya. Jadi sudah ada aturan kalau penindakan itu tugas aparat TNI Polri atau Satpol PP atau dinas yang ditunjuk atau diberi kewenangan ya. Dan kami menghargai dan menghormati sikap baik TNI Polri dalam melibatkan ormas. Tujuannya tadi sekali bagian dari edukasi, sosialisasi, kampanye, juga membuktikan di masyarakat bahwa ormas-ormas tersebut adalah bagian dari masyarakat yang ingin ikut berkontribusi memerangi COVID-19 ini. Oke, Pak Wagub. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi yang lain. Pak Wagub, ketika implementasinya kemudian adalah kemungkinan terjadi gesekan di masyarakat atau mungkin adalah potensi kekerasan. Siapa yang kemudian diminta pertanggungjawaban? TNI Polri, mengingat protokol kesehatan ini juga produk salah satunya juga dari Pemprov DKI Jakarta di masa PSBB jilid kedua. Oh jelas, saya yakin ormas tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan sikap yang tidak terpuji ya. Mereka terlatih, dididik, dibina oleh TNI Polri, jadi tidak mungkin mereka lakukan itu. Kalaupun ada 1-2 oknum, saya kira ya itu namanya oknum. Tapi sejauh ini kami juga di internal juga kan selama ini kami melibatkan ormas-ormas, kami minta untuk membantu ormas di masyarakat untuk melakukan sosialisasi kampanye, terlibat aktif membantu masyarakat dengan membagi sembako, solidaritas, membagikan masker, bahkan APD dan lain-lain. Jadi sudah semua ormas kami himbau, kami minta untuk terlibat aktif dan kami tidak pernah memberikan kewenangan apalagi melegitimasi ormas-ormas tersebut untuk melakukan tindakan. Tindakan hanya dapat dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan ditunjuk. Baik, Pak Wagub, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh kemudian melanjutkan kegiatan di hari ini, pemirsa, dan usai jeda berikut. Tak kurang rasanya kalau saya tidak menghadirkan perwakilan dari salah satu ormas yang kemungkinan juga akan dilibatkan dalam penegakan hukum protokol kesehatan, yakni adalah pemuda Pancasila. Apa kata mereka mengingat ini begitu kontroversial? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.